Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Mas Jaka, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan Indonesian Corruption Watch atau ICW terkait dengan pembentukan pansel KPK dan harapan perubahan di baliknya. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Mas Topan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Topan, kalau kita melihat pansel KPK yang terdahulu untuk menyeleksi pimpinan yang sekarang sedang menjabat, itu ada 9 orang. Dan menurut beberapa orang, itu bagus karena dari berbagai angle kelihatan menyeleksi dengan baik. Tetapi sebetulnya apakah memang seperti itu? Apa peran dari pansel KPK? Itu dulu, Mas Topan. Ya, sebenarnya kalau peran dari pansel KPK menurut undang-undang adalah menyeleksi calon pimpinan KPK yang itu merupakan bagian dari tahap 1 sebelum mereka masuk ke tahap fit and proper test di DPR. Oh, oke. Jadi Itu nanti pansel akan memilih 10 orang terbaik sebagai calon pimpinan KPK. Dan ketika Presiden menyerahkan ke Komisi 3 DPR, Komisi 3 DPR dengan fit and proper test-nya akan memilih 5 calon terpilih di pimpinan definitif. Oke. Apakah memang selama ini pansel ini kalau menurut ICW sudah cukup berhasil untuk menyeleksi pimpinan-pimpinan KPK? Ya, memang ada beberapa hal yang saya kira secara non teknis itu perlu selalu dijadikan pertimbangan dalam melakukan seleksi ya. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang di dalam level pansel sendiri itu ya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang masuk sehingga catatan-catatan yang semestinya itu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan itu kemudian diabaikan. Catatan seperti apa, Mas Topan? Misalnya? Ya, misalnya soal isu integritas seseorang, begitu ya, itu sering kadang-kadang dikompromikan dengan kemampuan si calon yang pada aspek yang berbeda, gitu. Padahal itu kan hal penting ya. Misalnya dulu catatan kami di ICW, Bu Basaria Panjaitan itu sebagai polisi tidak pernah melaporkan LHKPN-nya selama ini. Gitu. Tapi tetap oleh pansel itu dianggap sebagai faktor yang tidak menentukan. Gitu. Padahal kan isu integritas ada di sana. Oke. Itu bisa ya, bisa tidak gitu ya? Halo? Halo Mas Leo. Ya, Mas Topan, kalau melihat pansel yang sekarang katanya sudah ada beberapa nama dikantongi Presiden, itu apakah cukup waktu ya untuk menyeleksi dengan baik para pimpinan yang akan menggantikan di bulan Desember nanti? Kalau bulan Mei ini ditetapkan, saya kira waktunya masih memadai. Paling tidak ada sekitar 2 bulan sendiri untuk melakukan penelusuran rekam jejak ya terhadap para calon itu sebelum mereka menghadapi proses seleksi administrasi, kemudian seleksi tertulis, kemudian ada tes psikologi, dan kemudian masuk lagi ke wawancara, baru kemudian penetapan 10 calon terpilih oleh panitia seleksi. Oke, jadi masih cukup waktu ya kalau terbentuk sekarang ini ya? Nah, andai kemudian Presiden mendapatkan tekanan politik dari koalisi, dari orang-orang tertentu di lingkarannya, dan ini membuat proses penetapan itu delay, minimal misalnya bulan Juni atau Juli baru ditetapkan, ini pastinya akan mengganggu gitu. Oleh karena itu idealnya waktu yang paling tepat untuk menetapkan pimpinan pansel KPK ini ya di bulan Mei ini. Di bulan ini ya, di bulan kita bicara ini ya, bulan Mei. Iya, betul. Baik, kita harapkan ini segera diproses, kita bisa menemukan pansel pimpinan KPK secepatnya. Mas Topan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Jaka, pansel pimpinan KPK ini satu poin di mana saya berpikir kalau orang mau menyeleksi calon presenter misalnya, maka orang seperti saya yang pernah itu sangat logis untuk menyeleksinya. Tapi kalau kita lihat pansel-pansel KPK ini
belum pernah Anda mantan komisioner misalnya atau mantan penyidik KPK yang untuk ikut masuk di dalam ya. Kenapa itu, Mas? Ya mungkin untuk apa ya, untuk mencegah adanya kepentingan tertentu bisa jadi, karena kan apapun netralitas mereka begitu. biar betul-betul netral. Tapi apapun menurut saya pansel ini kan paling tidak harus memenuhi beberapa syarat ya. Pertama yang jelas dia harus berintegritas. Iya. Kemudian juga dia kredibel. Dan yang tidak kalah penting dia harus betul-betul mengetahui sebenarnya seperti apa anatomi korupsi di negara kita. Ketika mereka tahu betul apa posisi kita dalam menghadapi korupsi, mereka akan bisa mendapatkan atau menyeleksi orang-orang yang betul-betul bisa menangani korupsi itu sendiri. Tetapi ketika mereka tidak paham terhadap anatomi korupsi kita, ya kita akan susah berharap mereka mendapatkan orang-orang yang bisa memberantas korupsi. Saya pikir ini yang harus menjadi pertimbangan serius dari Presiden untuk menentukan siapa saja yang masuk ke pansel. Saya pikir tidak perlu harus kalau sebelumnya kan kalau di editorial kita ada perubahan, waktu itu semuanya perempuan, 9 orang lagi ketika itu kan. Saya pikir tidak harus mendikotomikan antara perempuan atau laki-laki. Yang penting adalah soal kemampuan. Laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting dia punya kapabilitas, punya integritas, dan punya kemampuan untuk mendapatkan orang-orang yang layak untuk memimpin KPK. Karena kalau kita lihat perkembangan ketika pansel memberikan nama-nama ke presiden, kemudian presiden menyerahkan ke DPR, itu sebenarnya kan titik seleksinya itu kan ada di DPR. Dan kalau kita lihat di DPR itu tidak pernah lepas dari kepentingan politik. Ini yang saya pikir harus menjadi pertimbangan serius bagi pansel dan kemudian juga presiden untuk mendapatkan nama-nama yang betul-betul lepas dari kepentingan politik. Kalau melihat judul editorial rantai perubahan lewat pansel KPK, maksudnya apa yang diharapkan berubah ini, Mas? Saya pikir rantai perubahan itu kan harus diawali dari pansel. Artinya pansel harus benar-benar orang yang punya kemampuan dan integritas untuk mendapatkan orang-orang yang betul-betul layak untuk memimpin KPK sehingga bisa membawa KPK jauh lebih baik dibandingkan komisioner-komisioner sebelumnya. Kalau kita lihat kepemimpinan sekarang jilid keempat ini, sebenarnya harus kita akui masih banyak masalah-masalah yang menjadi pertanyaan publik. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa sudah banyak yang mereka lakukan. Kalau kita lihat umpamanya untuk pertama kalinya kasus besar BLBI itu ditingkatkan ke penyidikan. Sudah ada tersangka, bahkan sudah divonis. Cuman persoalannya dengan kerugian yang triliunan rupiah kan sangat tidak masuk akal, hanya satu orang yang jadi yang harus bertanggung jawab. Belum kasus-kasus lain, Mas. Belum kasus-kasus lain. Ada tersangka tapi tidak diproses lagi. Betul. Ini kan yang jadi pertanyaan-pertanyaan publik dan harus dijawab oleh komisioner berikutnya. Artinya harus ada perubahan yang signifikan sehingga KPK itu betul-betul menjadi institusi pemberantas korupsi yang betul-betul bisa kita harapkan untuk memberantas korupsi. Kan kalau kita lihat ya dari 3 institusi ya harus kita akui KPK yang masih menjadi tumpuan publik. Kalau bicara pansel maka berkejaran dengan waktu dan juga bagaimana kinerja mereka tidak terpotong oleh kepentingan politik di DPR. Nah, bagaimana formula yang paling bagus akan kita bicarakan di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita akan coba dengarkan dulu bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan pansel KPK ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion Hidayat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Bion. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Kita bisa berharap ada perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik di KPK lewat pansel atau tidak, Pak? Baik, makasih Mas. Jadi prinsipnya pansel ini kan sebuah panitia yang menseleksi pimpinan KPK ke depan. Pertama yang menjadi mindset kita adalah pansel ini harus terlepas dari belenggu politik. Jadi
orang-orang yang lolos sebagai pansel besok, orang yang benar-benar punya integritas jelas, kemampuannya jelas, baik dari disiplin ilmunya dan sebagainya untuk menyeleksi pimpinan KPK ke depan. Lalu yang kedua, Mas Leo, ini pengalaman pahit buat saya kemarin, kami tidak lolos di tahap kedua sebagai calon KPK. Lalu azas transparansi pansel ini saya tidak paham. Transparansinya, Pak? Ya, azas transparansinya. Semestinya kami diberitahu sebagai calon di mana letak kami tidak lolos sebagai calon tentunya. Sehingga kami bisa melakukan proses perbaikan di ke depan ini untuk coba kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang menjadi persoalan adalah di Republik kita ini kan yang selalu melakukan pidana korupsi adalah orang-orang separti politik. Nah, sehingga pimpinan KPK ini orang yang betul-betul bebas dari unsur partai politik. Sehingga mereka berani melakukan sebuah penegakan law enforcement tentunya. Kalau yang sekarang menurut Pak Bion memang ada kepentingan politisnya, Pak? Kalau saya melihat unsur itu ada. Karena kan seleksi terakhir kita di parlemen di Senayan. Nah di sini kan ada tarik ulur anggota DPR untuk menentukan dari yang terbaik, yang baik menjadi terbaik itu kan. Begitu ya. Nah sehingga Presiden Republik ke depan Pak Jokowi itu betul-betul melihat dari sisi segala segilah untuk pansel KPK ini. Baik, terima kasih Pak Bion sudah berpendapat dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Derajat, selamat pagi Bung Yona, selamat pagi. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak. Saya cuma mengutip pidato Presiden di saat terakhir yang mengatakan saya tidak takut untuk bertindak pada periode yang berikutnya. Nah ini saya pegang bahwa tekad dari Pak Presiden betul-betul akan memilih pansel ini orang-orang yang punya integritas, orang yang punya kapabilitas, orang yang punya betul-betul orang-orang pilihan yang nantinya akan dapat menghasilkan calon-calon yang kalau diajukan ke DPR, dipilih yang manapun di antara 10 itu, mudah-mudahan mereka merupakan manusia-manusia setengah dewa. Tapi dengan setengah dewa saja tidak cukup. Harus punya keberanian. Kenyataannya sekarang ada kasus-kasus besar yang tidak terungkap, yang cuma stop sampai seperti yang disampaikan dalam narasi tadi. Cuma sebatas beberapa orang yang kena. Nah kita harapkan di samping mereka itu manusia setengah dewa, karena jujur, mereka juga harus berani, punya jiwa, punya mental baja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kita sadar betul korupsi itu penyakit yang belum bisa sembuh sampai sekarang dari bangsa Indonesia. Itu yang membuat bangsa Indonesia terpuruk. Nah ini perlu juga tindakan preventif dari orang-orang nanti yang duduk di KPK. Mereka harus berpikir jauh ke depan, memberikan tindakan-tindakan preventif. Seperti yang sekarang walaupun belum dirasakan secara massal, tetapi rakyat sudah merasakan bahwa di pegawai-pegawai kecil mulai dari kelurahan, itu pengurusan KTP, pengurusan apa-apa sudah gratis sekarang. Mereka tidak berani ngambil pungli. Ini gambaran kecil keberhasilan yang ada. Mudah-mudahan ini menjalar ke atas. Sampai ke proyek nanti tidak ada lagi PV proyek, tidak ada lagi janji-janji jual jabatan. Mudah-mudahan itu yang berlaku. Nah ini kita mudah-mudahan manusia-manusia yang tadi adalah manusia setengah dewa. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Pak Abdul Rahman, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bung Yus, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Abdul Rahman. Sebagai masyarakat terus terang pada 2 bulan atau 3 bulan sebelum terlaksananya pemilihan presiden dan legislatif, kami agak bingung dengan beberapa kebijakan ataupun tindakan KPK untuk menangkap ataupun melakukan penindakan terhadap beberapa kasus-kasus korupsi. Yang mana dalam pengamatan kami bahwa dalam kasus-kasus ini ada sedikit internal KPK mulai bermain pada lini politik. Ini persoalan catatan kami. Menurut Bapak ya, menurut Pak Abdul Rahman ya? Menurut kami, bahwa dari pimpinan KPK sudah mulai diintervensi oleh penyidik KPK sehingga ada kasus-kasus politik yang bernuansa politik diangkatkan seakan-akan untuk menjatuhkan satu sekelompok partai atau sekelompok orang. Ini menurut pandangan kami, Pak. Dengan demikian, sampai
sampai hari ini masyarakat masih mengharapkan harapan besar kepada KPK sebagai satu lembaga yang integritas tinggi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan kelompok. Apalagi penyidik-penyidik yang egois dengan kepintaran. Ini yang kita harapkan dapat dibersihkan. Dengan Pak demikian Abdurrahman, kami bersedia. Pak Abdurrahman, maksud Bapak penangkapan Ketua Umum P3 waktu itu? Salah satunya itu menurut kami. Kemudian ada beberapa yang menurut kami, KPK memiliki tolak ukur ataupun perhitungan tersendiri untuk menangani satu kasus. Tetapi pada pasal-pasal tertentu, jangan sampai membuat manuver yang seakan-akan menimbulkan kecurigaan pada sekelompok orang. Ini yang kami harapkan. Baik. Sehingga ke depan, KPK dalam bertindak dapat betul-betul melakukan penegakan hukum tanpa intervensi politik. Ini yang kami minta. Dengan demikian, kami berharap besar kepada Presiden Republik Indonesia untuk menentukan orang-orang yang betul-betul berintegritas tinggi dalam seleksi KPK ini. Supaya masyarakat masih menaruhkan harapan kepada institusi KPK. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Abdurrahman di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak Abdurrahman ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak. Bahwa panitia seleksi calon KPK itu harus benar-benar orang yang bersih, yang independen, tidak ada kepentingan. Biarlah dia berbuat, setelah terpilih memilih yang terbaik. KPK ke depan, yang terbaik manusianya. Supaya tidak ada lagi mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan si A, si B, dan lainnya. Biarlah mereka bisa bekerja dengan tegas untuk kepentingan Republik Indonesia, untuk pengamanan aset uang kita. Jangan ada yang hambur, jangan ada yang dikorupsi lagi. Biar semua itu tegas untuk kebaikan kita. Karena kita memang pada dasarnya memerlukan anggaran untuk pembangunan di setiap tempat di daerah, dimanapun berada di seluruh penjuru NKRI tercinta. Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Ini menarik ini Mas Jaka. Ada tadi Pak Abdurrahman yang menduga jangan-jangan ada motif lain atau motif politis katanya karena ada kasus penangkapan yang terkait dengan tokoh partai politik. Ini bagaimana nih? Ya sebenarnya kan ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah cukup lama ada di kalangan publik. Karena apapun masih ada kesan bahwa KPK mungkin punya pertimbangan tersendiri ya, tetapi fakta yang ada bahwa ada kesan dalam tanda kutip tebang pilih. Artinya apa? Ketika ada kasus yang sebenarnya sudah terang benderang ada bukti kuat, tapi faktanya sampai sekarang tidak jelas tersangkanya. Saya ambil contoh kasus EKTP misalnya. Dulu kan terang-terangan katanya ada 14 orang, sebagian mereka itu anggota DPR yang sudah mengembalikan duit EKTP. Tetapi faktanya itu cuma ada beberapa yang menjadi tersangka. Bahkan untuk anggota DPR itu hanya ada 2 kalau tidak salah. Setia Novanto salah satunya. Setia Novanto sama Markus Nari. Artinya ketika mereka sudah mengembalikan uang, ya kan sudah cari bukti apa lagi? Mereka kan sudah jelas-jelas melakukan korupsi. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu kan ketika seseorang menerima gratifikasi, itu kan hanya batas waktu 30 hari untuk melaporkan. Lewat dari situ itu sudah dianggap sebuah gratifikasi, sudah melakukan korupsi. Nah, ketika mereka sudah mengembalikan uang lewat bahkan sudah 4 tahun, tetapi mereka lepas dari ancaman pidana, dari jeratan pidana, itu kan menurut saya tidak betul juga. Apakah kemudian berarti serta-merta KPK ini punya motif lain di balik tindakannya? Apakah ada juga tekanan politis? Kita akan bahas, tapi selepas jeda. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau melihat tadi pendapat dari masyarakat, kalau secara kasar kita bisa katakan itu adalah perwakilan dari sikap rakyat. Sebetulnya apa saja poin-poin yang harus dipegang oleh pansel?
Ya, saya pikir tadi harapan masyarakat, saya pikir kita sepakat ya bahwa artinya nanti orang-orang yang duduk di pansel itu harus punya integritas, harus punya kapabilitas, dan yang tidak kalah penting dia harus independen. Tidak boleh dia simpatisan atau kader partai politik atau dari organisasi manapun. Dengan demikian dia bisa memilih calon-calon pimpinan KPK secara jernih, tidak ada kepentingan di belakangnya, dan itu menjadi kunci bagaimana kita harus membersihkan untuk bisa membersihkan negara kita dari korupsi. Dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah pansel yang nanti dipercaya oleh presiden mulai sekarang harus memotret KPK itu sekarang seperti apa. Artinya mereka harus tahu kelemahan yang masih ada itu apa, kekurangan yang masih harus dibenahi itu apa, kelebihan-kelebihan yang sudah harus ditingkatkan itu seperti apa. Dengan demikian dalam proses seleksi nanti mereka bisa fokus, bisa to the point dengan persoalan-persoalan yang ada di KPK. Kalau saya mengutip yang di ICW baru-baru ini misalnya, KPK sampai sekarang belum bisa menerapkan aset recovery secara maksimal. Ini kan salah satu persoalan. Salah satu indikasinya adalah dari 313 perkara hanya 15 yang diterapkan undang-undang TPPU. Padahal TPPU itu kan salah satu perangkat untuk betul-betul mengejar sampai kemanapun itu aset hasil korupsi mengembalikan harta negara yang dikorup. Itu kemudian juga rata-rata tuntutan selama 2015 sampai 2018 itu hanya 5 tahun 7 bulan, masih dalam kategori sedang. Kemudian juga ada persoalan masih minim menerapkan pencabutan hak politik. Artinya dari 88 terdakwa itu hanya 42. Pada pencabutan hak politik itu merupakan salah satu hukuman yang menurut saya cukup efektif agar tidak ada lagi pejabat publik yang main-main dengan korupsi. Artinya untuk membuat efek jera tidak hanya dengan hukuman badan, tapi harus ada hukuman sosial, harus ada hukuman pencabutan politik. Nah ini menurut saya yang masih kurang diterapkan oleh KPK sekarang. Poin-poin ini, kekurangan-kekurangan ini tentu saja harus dijadikan dasar bagi pansel untuk memilih orang-orang yang bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Bisa bebas dari kepentingan politik tidak? Karena nanti kan hasilnya di fit and proper test oleh DPR. Ya makanya itu harus pansel itu harus benar-benar memilih orang-orang yang paling tidak sangat minim kepentingan politiknya. Sehingga umpamanya dari 10 nanti diajukan ke dan setujui ke presiden, kemudian diajukan ke DPR. Ya mereka yang terpilih di antara 10 itu paling tidak ya kalau toh ada kepentingan politik tetapi tidak terlalu parah. Meskipun saya juga agak ragu karena proses politik di DPR itu mau tidak mau juga harus akan ada kepentingan politik di dalamnya. Jadi saya pikir semuanya berawal dari pansel dan semuanya lagi-lagi berawal dari presiden. Presiden harus memilih orang-orang yang betul-betul bisa kita harapkan. Kemudian pansel juga bisa memilih orang-orang yang bisa kita harapkan juga, dan kita berharap DPR bisa memilih orang-orang nanti yang paling tidak bisa lebih baik dibandingkan pimpinan-pimpinan sebelumnya. Baik, kita aminkan itu dan kita kawal nanti proses seleksinya seperti apa. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kiranya DPR membebaskan diri dari kepentingan politik yang membelenggu, sehingga yang kelak terpilih untuk memimpin KPK benar-benar orang-orang baik dan benar. Jangan sampai pemilihan pimpinan KPK terlambat karena proses politik. Kelambatan setiap proses berarti ancaman akan adanya kekosongan pimpinan KPK. Semoga itu tidak terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.